qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-zani bihalilati jarihi la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamati wa la yuzakkihi wa yaqulu lahu udkhulin nar ma'ad dakhilin. Rawahu ad-Dailami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zani bihalilati jarihi, orang yang berzina kepada istri tetangganya, la yanzurullah, itu tidak bakalan dipandang oleh Allah, dicuekin, gak dipandang rahmat ya. Allah marah berarti ya. Jadi orang yang berzina dengan istri tetangganya, la yanzurullah ilaih, dia tidak bakalan dipandang oleh Allah yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Kemudian wala yuzakkihi, dan dia tidak bakalan dibersihkan dosa-dosanya ya, udah enggak diampunin dosa-dosanya. Wa yaqulu lahu, bahkan Allah mengatakan kepadanya, udkhulin naro ma'ad dakhilin, masuk udah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Itu campurin sama penduduk neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi inilah hukum ya, dahsyatnya ketika orang melakukan sesuatu yang tidak terpuji ya. Ketika ya, banyak kita melihat di TV sekarang, media sosial ya, urusan-urusan begini sekarang udah nggak asing lagi gitu ya, tetapi fatal. Jadi yang pertama, Nabi katakan la yanzurullah ilaih, Allah kagak memandang kepadanya ya, dicuekin, Allah marah ya, nanti pada hari kiamat. Kemudian wala yuzakih, dan dosanya tidak diampuni ya. Wa yaqulu lahu udkhulin nar ma'ad dakhilin, dan dia dimasukkan, diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka begitu ya. Walaupun memang tetap ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuhanya itu ya, insya Allah diterima ya, diterima dengan taubatan nasuhanya begitu. Cuman istilahnya kudu, kalau ibarat duit nih, kudu berapa triliun harus nebus gitu, kan ribet juga ya. Ya, bahkan kalau kita dengar hukumnya sebenarnya 40 tahun apa 40 berapa tuh, semua ambles semua, apalagi dengan istri tetangganya gitu. Mungkin ada istilahnya rumput tetangga lebih hijau, ini penyakit. Hadits riwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halali wala idha'atil mali, walakinna az-zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadika awthaqa minka bima fi yadillah, wa an takuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha arghaba minka fiha law annaha ubqiyat laka. Rawahu at-Tirmidzi wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, az-zahadatu fid dunya, yang dinamakan zuhud di dalam dunia ini ya, zuhud dalam urusan dunia itu adalah laisat bitahrimil halal, bukan mengharamkan yang halal gitu. Aku mah kagak makan daging gitu, nggak mau gua, itu makanan orang-orang yang kaya begitu, nggak mau makan yang mewah-mewah ya. Kalau selama itu halal makan nggak apa-apa gitu. Maka dikatakan laisat bitahrimil halal. Orang yang zuhud dalam urusan dunia bukan begitu ya. Misalnya nggak mau, misalnya saya mah naik
mobil yang keren-keren, yang mahal-mahal. Kalau kita bisa begitu karena emang duitnya juga kagak. Kalau duit ada nggak apa-apa beli, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya wala idha'atil mal, dan juga tidak, yang disebut zuhud dalam dunia itu bukan yang disebut adalah menyia-nyiakan harta. Banyaknya harta udah akhirnya dibuang tuh, ya, dia memiskinkan dirinya padahal hartanya itu halal, ya. Jadi nggak mau dia punya harta begitu, bukan itu. Walakin az-zahadata fid dunya, akan tetapi yang disebut zuhud di dalam dunia itu alla takuna bima fi yadika aw thaqa minka bima fi yadillah. Yang disebut zuhud dalam dunia itu adalah bahwasanya engkau itu lebih erat, ya, lebih erat. Erat apanya? Memegang apa-apa yang ada di hadapanmu. Aw thaqa minka bima fi yadillah, itu lebih kau utamakan dari apa-apa yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya lebih mengutamakan. Misalnya nih orang bisnis, ya, pas banget hari Rebo nih ada orang mau bayar sesuatu sama kita nih, pas malam Kemis giliran ngaji tinggal tar aja cuma belakangan, gua mengaji dulu begitu. Nah, kira-kira Pak, ini ada yang mesen gas 5 tabung, aqua galon 20 tabung. Wah, lumayan nih untungnya. Tapi mau maghrib jadi ngaji dah gitu. Jadi itu yang begitu-begitu tuh antar gampang itu mah. Kalau yang mengerezeki agak kemana-mana begitu. Tapi alhamdulillahnya kita ini nggak ada orang yang seperti itu, alhamdulillahnya. Ya, coba kayak orang pejabat misalnya, pengusaha gini hari ini, wah sedang-sedangnya, ini setoran dari sono, dari sini. Ya, belum ini, rapat belum selesai. Begitu di break maghrib hanya 15 menit, ya misalnya, atau setengah jam. Ya, setengah jam jalannya aja dari tempat dia rapat ke bawah aja ke tempat wudhu misalnya, lama banget. Belum duduk, belum ngobrol-ngobrol, sholat maghrib langsung cabut lagi. Nah gitu. Jadi yang disebut zuhud dalam dunia itu adalah alla takuna bima fi yadik aw thaqa minka bima fi yadillah. Utamain Allah begitu ketimbang keutamaan apa yang di hadapanmu dalam urusan dunia maksudnya. Kemudian wa antakuna fi thawabil musibah, dan engkau itu lebih mengutamakan pahala ketika kau diberikan musibah. Idza anta usibta biha arghaba minka fiha law annaha ubqiyat laka. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, itu orang yang begitu demen, alhamdulillah gitu. Kebakaran, rumahnya habis, alhamdulillah, senyum dia girang. Kenapa? Dia ngarepin fit thawab, pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, ya. Dulu saya pernah ngerasain juga tuh, waktu subuh-subuh, emang giliran biasa ngaji di Masjid Al-Hidayah. Begitu saya keluar, motor kagak ada. Motor nggak ada tuh, saya duduk aja. Hilang udah ini, gitu. Udah saya duduk aja biasa, pengen belajar gitu. Tapi yang orang-orang di belakang nih, lu cari lah ini. Udah akhirnya kepikiran juga, nggak bisa, susah. Susah. Ya ini mah hilang udah biarin udah, emang udah hilang. Tapi kepikiran teng gitu. Tapi kalau orang yang zuhud,
udah diambil, udah biarin aja. Kenapa? Pahalanya besar. Ya idza anta usibta, apabila engkau ditimpa musibah, arghaba minka fiha law annaha ubqiyat laka. Ya. Jadi istilahnya itu lebih kau sukai, arghaba, lebih kau cintai daripadamu pada musibah tersebut, law annaha ubqiyat laka, seandainya musibah tersebut itu menimpamu selama-lamanya. Jadi terus menerus jadi kasih musibah, malah seneng, malah girang begitu. Ya, jadi artinya bahasa gampangnya redo aja udah. Cuman kan yang model begini orang-orang berkelas semua begitu. Lah iya, kita nih udah punya pisau cakep banget, tapi agak gogol dikit. Begitu kita mau asak, batu asaan kagak ada. Pernah gue taruh sini, kagak ada. Marah-marah tuh, tibang batu asaan, bini sampai mau bercerai, Roma nama bini. Tibang batu asaan doang, marah-marah aja. Tibang batu asaan begitu. Ya, apalagi yang lebih berharga lagi. Begitu. Kan kadang-kadang begitu orang nih, mau ngasak batu asaan nih kita taruh di situ, pakai kagak ada lagi. Belum. Udah marah-marah aja. Nah, jadi itu zuhud begitu. Ya, makanya tingkatan-tingkatan zuhud itu memang sebenarnya banyak. Ya. Nah, jadi kita nih sebenarnya saat ini kita emang ninggalin rumah, ninggalin anak, ini sebodoh aja. Tak kagak pikirin. Ya, sebodoh amat tuh rumah bagaimana kayak gimana. Kita yang penting ngaji aja udah kemarin. Nah, itu namanya kita belajar. Ya, walaupun ya belum seberapa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya zuhud di dalam urusan dunia itu yurihul qalba, itu dapat menyegarkan, menyejukkan hati, wal badana, dan badan. Nah, jadi kalau kata Nabi, itu yang namanya kita memiliki sifat zuhud di dunia, itu bisa menyejukkan hati dan badan. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang kalau dulu zaman-zaman itu tahun 8 ya tahun 90 lagi becak masih banyak di Jakarta. Itu dari DDN tuh, di DDN buat becak tuh ya. Itu tukang becak tidur di becak, ngopi di becak, makan di becak. Jengkang aja, senang banget ya. Dia kagak pikirin apa-apa, udah begitu aja udah. Makanya yurihul qalba, dia sehat-sehat aja tuh, badannya sehat, kagak pernah ada kerok-kerokan tukang becak. Kita lihat kali kerokan tuh di bawah punjut itu kan tiap hari bang dong ya. Lah iya itu begitu, nggak pernah tuh tukang becak kalau dikerokin betisnya udah gede-gede banget. Jadi itu artinya ketika dia tidak memiliki dunia yang ini, ya udah biasa. Makanya tukang becak termasuk daripada kategori orang yang turunan senang. Tukang becak. Gitu. Giliran tanjakan puyeng dia. Ya. Jadi tinggal ngatur apa ya? Ibadatnya doang sebenarnya. Gitu. Ya. Dari komplek DDN tuh nanjak ke atas, kan tanjakan dulu sampai ke Sumber Arta 150 bro ya, 150 300 perak sampai ke pasar Sumber Arta. Ntar nongkrong lagi di sini gitu, tiap hari begitu ya. Jadi badannya sehat-sehat aja. Tapi kalau yang mikirin yang lain-lain, waduh ya. Iya. Jadi emang kita semua pasti ngerasain semua.
betapa susahnya orang baru-baru punya banda, kagak bisa tidur. Jadi kita diseksa banda, ya. Jadi kita zuhudnya kita itu belum begitu luar biasa nih baru. Ya, baru punya mobil nih, seminggu kagak bisa tidur itu. Asli kita buka hordeng, ada mobil ada enggak? Dulu saya baru punya mobil itu, seminggu kagak bisa tidur. Niat lagi. No, Bang Burhan aja di pagar sampai rapat banget ada mobilnya. Nah. Ngerasain kan Bang Burhan ya? Iyalah, pasti. Pas sudah seminggu, 10 hari, sebulan lamanya, gue jadi nggak pakai orang bego ya. Asal bangun lagi jam berapa? Bangun lagi ingat mobil ada apa kagak? Begitu, karena terasi kita taruh rapat banget. Gitu. Tapi kalau udah kita kagak pikirin, udah sebodoh amat. Udah biarin aja udah. Gitu. Bikin puyeng hati jadinya, badan jadi kagak sehat, melek mulu. Nah. Kemudian warragbatu fiha tuksirul hamma wal huzna. Kemudian warragbatu fiha, dan mengharapkan daripada dunia itu tuksirul hamma wal huzna, itu dapat memperbanyak semakin kesusahan dan semakin datang kesedihan. Nah, gitu. Jadi kalau banyak mengharapkan dunia aja, udah mungkin puyeng udah. Padahal orang yang sekaya apapun, begitu kita makan bareng sama orang yang paling kaya, kita dibayarin, kita makan udah sepiring, dia baru sesendok 2 sendok, sisanya dikasih kita. Udah gak enak makan, ya gitu. Kemudian wal batalah tuqassal qalba. Kemudian wal batalah ini orang yang menganggur, banyak nganggur gitu, itu dapat mengeraskan hati, pelanga pelongo, pelagak pelegek. Itu hati jadi rusak malah. Gue mau ibadah aja di musala masjid, model lu enggak ada. Ya, orang jadi kalau nggak ada kegiatan pusing gitu. Makanya kita biar kata nganggur, biar ada sibuk juga gitu. Kemana kayak pagi-pagi? Iya jalan. Iya. Kalau bahasa Ustaz mau kemana sih? Ada undangan lagi. Dan mau pulang di rumah tidur. Iya. Jadi batalah, jadi nganggur, terdiam kan kagak enak. Cari kesibukan, ngapain kek? Begitu. Jadi warung, jagain warung ya, belaga apa? Kan jadi puyeng pala. Bagaimana caranya? Cari kesibukan. Permen di toples kita hitung lagi. Begitu Mang Sapi, mana Mang Sapi? Iya, longa gitu. Gitu. Ntar gas tumpuk, udah tumpuk kita turunin lagi, tumpuk lagi, cari kesibukan aja. Jika orang, Mang Sapi sibuk banget, padahal itu aja yang dikerjain.